Sejarah pemikiran ekonomi Islam adalah satu cabang ilmu pengetahuan yang menyajikan riwayat kronologis mengenai produk-produk intelektual atau pandangan-pandangan, prinsip-prinsip, konsep-konsep, dan teori-teori dalam terorganisasi mengenai ilmu ekonomi dan penjelasan mengenai penyebab-penyebabnya. Sejarah pemikiran ekonomi Islam terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase yang pertama, fase dimulai pada abad ke-5 Hijriah atau ke-11 Masehi, yakni fase dasar-dasar ekonomi Islam. Selanjutnya, fase yang kedua dimulai pada abad ke-11 sampai 15 Masehi, yaitu fase cemerlang ekonomi Islam karena meninggalkan warisan sejarah intelektual yang sangat kaya. Lalu fase yang ketiga dimulai pada tahun 1446 sampai 1932 Masehi, yakni fase tertutupnya pintu ijtihad atau independent judgment, atau bisa disebut juga fase stagnasi. Nah, pada fase yang pertama ini terdapat beberapa tokoh ekonomi Islam, salah satunya Zaid bin Ali. Siapa sih Zaid bin Ali itu? Zaid bin Ali merupakan putra dari Imam Syiah yang keempat, yaitu Ali Zainal Abidin. Beliau juga merupakan cucu dari Husain bin Ali yang merupakan Imam Syiah yang kelima. Beliau lahir di Madinah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Beliau berguru pertama kali adalah ke orang tuanya, yaitu Ali Zainal Abidin, sampai ayahnya meninggal pada tahun 94 Masehi saat beliau berumur 14 tahun. Selanjutnya beliau berguru kepada Syekh Ja'far As-Siddiq dan beliau diasuh oleh Muhammad Al-Baqir. Zaid bin Ali adalah tokoh yang mengenalkan penjualan secara kredit. Sejak kecil, beliau dididik di lingkungan para pecinta ilmu dan senang berpikir. Guru-guru beliau berasal dari keluarga dan para ulama di era tabi'in yang menyelenggarakan pengajian di Masjid Nabawi. Selain itu, Zaid bin Ali juga dididik oleh Abdullah bin Husain bin Fatimah binti Nabi Muhammad SAW yang merupakan guru dari Imam Abu Hanifah, Imam Abu Sufyan, dan Imam Malik. Berbagai kota telah dikunjungi oleh Zaid bin Ali, di antaranya ada Hijaz, Basra, dan Syam. Majelis-majelis ilmu pada saat itu hampir tidak pernah kosong dari nama besarnya, sehingga beliau mendapatkan pujian dan sanjungan dari banyak ulama dan berbagai pihak. Karena keahliannya, sampai-sampai golongan Syiah menjadikan beliau menjadi imam. Pemikiran ekonomi Islam dari Zaid bin Ali adalah beliau mendorong penjualan secara kredit. Nah, bagaimana menentukan harganya? Dengan cara menaikkan harga tunai lebih tinggi untuk harga kredit. Namun, harga tersebut harus disetujui oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Jika tidak, akan menjadi riba. Kemudian, penjual akan mendapatkan keuntungan dari barang kredit yang dijual. Lalu pembeli akan mendapatkan barang produktif yang akan digunakan dan akan mendapatkan keuntungan dari barang produktif tersebut. Karena keuntungan adalah tujuan dari perniagaan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pemikiran ekonomi Islam menurut Zaid bin Ali yang menjelaskan penjualan secara kredit dengan harga yang lebih tinggi itu diperbolehkan, dengan catatan kedua belah pihak yang saling ridho dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pemikiran dan prinsip-prinsip ekonomi yang diusung oleh Zaid bin Ali itu masih relevan dengan perekonomian saat ini, terutama dalam digital yang memfasilitasi transaksi secara kredit. Pemikiran Zaid bin Ali dapat diimplementasikan dalam berbagai layanan di marketplace seperti di Shopee. Salah satu contoh nyata dalam SPayLater yang disediakan oleh Shopee. SPayLater sendiri adalah sistem pembayaran secara angsuran atau kredit. Fitur ini memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi ekonomi sambil mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam dan mengutamakan keridhaan kedua belah pihak dalam setiap transaksinya.